Beyond Time, bab 672-673. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aula pemberontak bulan bergemuruh lebih dahsyat dari sebelumnya. Gerbang kuil tertinggi memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan menyilaukan. Cahaya ini menyelimuti seluruh bangunan balai pemberontak bulan, memberikan kesan dari kejauhan seolah-olah telah menutupi dunia ini dengan lapisan pakaian berlumuran darah. Adapun lampu merah di gerbang, jelas hanya ada satu warna. Namun, jika seseorang berada di sini dan melihatnya, mereka pasti akan memiliki ilusi bahwa ada dua warna yang berbeda. Itu karena ini adalah dua keinginan yang memperebutkan otoritas yang sama. Otoritas bulan merah. Sebagai salah satu dari 37 bulan kuno benua Wanggu, bulan merah itu sendiri menyimpan banyak misteri. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya legenda yang beredar tentangnya. Ketika wajah yang terfragmentasi tiba, 25 dari 37 bulan kuno jatuh satu demi satu. Sekarang, hanya tersisa 12 bulan. Dan bulan merah adalah salah satu dari 12 bulan. Itu berada di peringkat ke-7. Di zaman dahulu, bulan ini memiliki banyak nama, bulan kunang-kunang, bulan darah, sekarang, bulan ini dikenal sebagai bulan merah. Dewi Merah Tua memparasit bulan merah dan terus-menerus melahap otoritasnya. Dia ingin menggantikannya. Setelah berhasil, itu tidak akan lagi menjadi bulan merah Dewi Merah Tua, tetapi Dewi Merah Tua bulan merah. Dewi merah di depan dan bulan merah di belakang. Cahaya merah di gerbang bersinar mengerikan. Kehendak Suking di dalam telah digantikan oleh kekuatan ilahi. Pada saat ini, sifat manusianya telah meredup. Hanya sifat kebinatangannya, yang diperkuat oleh kekuatan ilahi, yang tersisa, melahap bayangan Dewi Merah dalam keadaan transenden. Kapten itu berbeda dari Suking. Ia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Saat cahaya biru bersinar, ia tampak tidak memiliki kekuatan ilahi maupun kemanusiaan. Bahkan sifat kebinatangannya pun kacau. Tiga wujud, yaitu dewa, manusia, dan binatang, bercampur menjadi satu dalam kehendaknya. Sulit untuk membedakan ketiganya, sehingga membentuk suatu keadaan khusus. Di bawah cengkeraman mereka, bayangan Dewi Merah berubah menjadi merah tua, pancarannya berfluktuasi dengan hebat. Tangan yang menutupi matanya tampak akan terlepas, dan bentuknya mulai tumpang tindih. Dengan setiap lapisan tumpang tindih tambahan, cahaya darah semakin tinggi, meningkatkan tekanan pada Suking dan sang kapten. Namun, pada akhirnya, Dewi Merah berada dalam tidur lelap dan bayangan yang tertinggal di sini hanyalah secercah kesadaran ilahi. Secara teori, itu mirip dengan tandanya pada pilar pemisahan awal mutlak kala itu. Namun, tanda pada masa itu berasal dari rasulnya, sedangkan tanda ini berasal dari tubuhnya sendiri, sehingga jauh lebih kuat. Jika para kultivator murni menghadapinya, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawannya. Mereka membutuhkan jumlah yang banyak serta tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk menekannya. Namun, pencapaian Suking dan sang kapten bukanlah pencapaian kultivator murni. Sejak saat ia menyentuh tingkat keilahian, Suking sudah menjadi kultivator ilahi. Adapun sang kapten, pada dasarnya aneh, jadi wajar jika dia bukan seorang kultivator murni. Oleh karena itu, dalam sekejap, kehendak mereka membombardir hantu Dewi Merah. Lautan darah yang telah diubah Suking membawa keserakahan dan kelaparan saat dengan cepat melahap dan mengasimilasi otoritas bulan merah. Di bawah cahaya biru, sang kapten membentuk cacing biru yang terletak di antara alis hantu Dewi Merah. Cacing itu membuka mulutnya dan menggigit dengan ganas. Namun, Dewi Merah pada akhirnya adalah seorang dewa. Niat yang tumpang tindih di tubuhnya meningkat dengan cepat dan dalam sekejap mata, ratusan atau ribuan lapisan tumpang tindih menyebabkan hantu itu dengan cepat terwujud. Pada saat yang sama, tumpang tindih ini juga menyebabkan meletusnya teknik ilahi. Lautan darah Suking runtuh dan bergulir mundur. Cacing yang telah diubah oleh kapten juga hancur berkeping-keping. Namun, dalam sekejap mata, lautan darah yang runtuh itu terbentuk kembali, berubah menjadi wajah Suking yang tanpa ekspresi dan terus melahap mangsanya. Dengan setiap suapan yang dia lahap, kekuasaannya atas bulan merah semakin kuat.
Asal-usul mereka menyebabkan Su King mengabaikan dan menghancurkan wujud Dewi Merah. Namun, penghancuran ini bersifat timbal balik dan dia juga akan diasimilasi oleh Dewi Merah. Jika hanya Su King yang ada di sini, dia mungkin tidak akan mampu membalikkan keadaan. Namun, Erniu ada di sini. Setiap potongan daging dari cacing yang hancur itu dengan cepat berubah menjadi cacing baru. Ratusan dari mereka mengeluarkan jeritan tajam dan menyerbu dengan liar lagi. Gigitan Erniu menyebabkan cahaya biru menyatu ke dalam wujud Dewi Merah dan mengganggu proses asimilasi balik Dewi Merah terhadap Su King. Hal ini memungkinkan Su King untuk melahapnya dengan lebih lancar. Proses melahapnya juga menyebarkan kekuatan wujud Dewi Merah, sehingga Kapten dapat melahapnya dengan lebih mudah. Akan sulit mencapai kesuksesan seperti ini jika salah satu dari mereka absen. Begitu saja, bayangan-bayangan yang tumpang tindih di tubuh Dewi Merah terus menghilang dan wujudnya secara bertahap menjadi kabur. Dia akan segera dihapus oleh Su King dan Erniu. Pada saat itu, fluktuasi hebat muncul dari sosok Dewi Merah. Untuk pertama kalinya, tangan yang menutupi matanya turun. Saat dia meletakkannya, waktu seolah berhenti dan ruang seolah berubah. Bintang-bintang bergeser dan kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Dalam persepsi Su King dan Erniu, tercermin sebuah wajah yang sangat cantik. Namun, wajah itu tidak memiliki mata, hanya dua lubang berdarah. Dia menatap Su King. Lautan darah yang menjadi wujud Su King langsung meledak dan daya hisap yang sangat besar menyebar dari dua lubang berdarah itu. Lautan darah Su King yang hancur tersedot tanpa terkendali. Dalam sekejap, benda itu tersedot ke dalam lubang dan menghilang, seolah-olah dilahap. Adapun cacing-cacing yang telah diubah menjadi sang kapten, mereka dikembalikan secara paksa. Namun, hantu Dewi Merah mengangkat tangan kanannya dan meraih. Seekor cacing langsung dicengkeramnya dan diremas tanpa ampun. Dengan suara dentuman keras, cacing ini roboh. Di bawah kekuatan karma, hal itu juga memengaruhi cacing-cacing lainnya. Dalam sekejap, semua cacing hancur berkeping-keping. Semuanya tampak sudah berakhir. Setelah berurusan dengan Su King dan Erniu, hantu Dewi Merah perlahan kembali menutup matanya dengan kedua tangan. Namun, pada saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Sejumlah besar darah tiba-tiba menyembur dari tubuhnya dan wajahnya juga berubah dengan cepat, memperlihatkan penampilan Su King. Kekuatan Su King tentu saja tidak dapat melawan tubuh utama atau klon Dewi Merah. Namun, jika hanya dengan indera ilahi, dia masih memiliki ruang untuk melawan. Hal yang sama terjadi pada sang kapten. Meskipun semua cacing telah hancur berkeping-keping, dagingnya tidak hilang. Kini, mereka berkumpul bersama, membentuk sebuah tangan. Tangan ini tampak layu, memancarkan aura pembusukan. Tangan itu terjalin dengan kain penutup, seolah-olah muncul dari kedalaman 9 neraka. Setelah diperiksa lebih dekat, banyak jiwa membentuk tangan-tangan hantu, melilit tangan ini. Mereka tampak enggan membiarkannya muncul, mencoba menariknya kembali. Namun, tangan yang layu ini mengabaikan semuanya dan menunjuk ke tengah alis Dewi Merah. Kuku jarinya yang hitam pekat menyentuh langsung dahi Dewi Merah. Dengan suara dentuman, seluruh tubuh Dewi Merah bergetar dan mulai membusuk. Dia ingin menetralkannya, tetapi pada saat itu, Su King, yang berada di dalam tubuhnya, meletus sekali lagi, merasuki dan melahapnya dari dalam. Bayangan Dewi Merah bergoyang hebat. Di bawah tekanan dari dalam dan luar, dia tampaknya telah mencapai batas kemampuannya untuk bertahan. Setelah beberapa tarikan napas, bayangannya menjadi kabur dan akhirnya roboh. Hantu Dewi Merah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi darah emas yang mulai menghilang. Lautan darah yang menjadi wujud transformasi Su King dengan cepat terpisah dari dalam, menyatu dan membentuk wajahnya. Fluktuasi kekuatan bulan merah membawa ketidakstabilan yang hebat. Jelas sekali kekuatan Su King telah melonjak terlalu tinggi dan melebihi kemampuannya untuk mengendalikan. Tangan layu di sisi Erniu juga menghilang pada saat ini, hanya menyisakan seberkas cahaya biru yang berkumpul dan berubah menjadi cacing yang memperlihatkan wajahnya. Kegilaan di wajah itu sangat intens. Adapun aliran darah yang terbentuk setelah Dewi Merah roboh, dengan cepat berkumpul menjadi mata berwarna merah darah. Mata itu tiba-tiba terbuka dan aura ilahinya bergema. Kutukan merah, kertas kutukan, perluasan jiwa, fusi kehidupan. Saat keempat kalimat ini diucapkan, mata yang berdarah itu tertutup dan menghilang. Pada saat ini,
totem Dewi Merah akhirnya lenyap dari gerbang aula tertinggi. Su King dan Erniu berhasil. Namun, angin dingin muncul entah dari mana, membawa serta kekuatan karma yang tak terhindarkan. Angin itu langsung turun dan mendarat di tempat yang dirasakan Su King dan sang kapten. Kehendak Su King bergetar dan lautan darah runtuh. Kehendaknya langsung terlempar keluar gerbang oleh kekuatan aneh ini. Setelah kehendaknya kembali ke tubuhnya, dia memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya seketika berubah menjadi merah padam dan menjadi seperti kertas. Hal yang sama terjadi pada daging dan darahnya. Tubuhnya berubah menjadi patung kertas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan jiwanya pun tak bisa menghindar dan nasibnya pun berubah. Tubuh cacing sang kapten juga terus runtuh di bawah kekuatan aneh ini. Akhirnya, ia berubah menjadi totem kecil dan dengan cepat berubah menjadi kertas. Wajah totem itu menunjukkan ekspresi serius. Adikku, ini adalah kutukan kebencian dewa, kutukan para dewa. Tunggu sebentar, aku akan memikirkan cara untuk menetralkannya dan membantumu. Benda ini sangat sulit ditangani dan sangat ganas. Saat kapten berbicara, totem itu bersinar dengan cahaya biru, membentuk pusaran yang melawan dengan sekuat tenaga. Suara jeritan dan lolongan liar bergema dari pusaran itu, seolah-olah banyak sekali makhluk meraung di dalamnya. Setiap raungan mengguncang pikiran dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Kilatan dingin muncul di mata Su King. Kutukan ini memang sangat ganas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, separuh tubuhnya telah berubah menjadi kertas. Kertas merah darah itu sangat aneh dan benar-benar mengabaikan otoritas Su King atas bulan merah. Bahkan, ketika Su King mengaktifkan pembatasan racun, itu pun tidak berguna. Seolah-olah kutukan ini tidak bergantung pada level, melainkan semacam hukum sebab akibat. Siapapun yang bersentuhan dengannya pasti akan mati. Namun, ada juga beberapa manfaat bagi Su King. Fluktuasi kekuatan ilahinya ditekan oleh kutukan ini dan kemanusiaannya mulai kembali. Keseimbangan kembali tercipta. Namun, kembalinya sifat manusiawi tidak mampu menyelesaikan penyebaran kutukan tersebut. Su King dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang berubah dan jiwanya meredup. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Rasa dingin yang tak berujung menyelimuti seluruh tubuhnya dan perasaan kematian menyebar tanpa terkendali dalam persepsinya. Su King tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan sepenuhnya berubah menjadi kertas dan menjadi patung kertas merah dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas. Kutukan ini mungkin tidak tak terpecahkan. Pada saat kritis ini, Su King memejamkan matanya dan D-132 muncul di dalam tubuhnya. Konsep kelupaan yang telah ia pahami menyebar pada saat ini, menyelimuti tubuhnya dan aula tertinggi, termasuk totem kapten di gerbang. Sang kapten, yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk menetralisir kutukan itu, terdiam sejenak. Setelah itu, ekspresi kosong muncul di wajahnya. Melupakan bisa menghapus semua karma. Kutukan itu sendiri juga merupakan bagian dari karma. Oleh karena itu, selama dia menghapus ingatan terkutuk ini dari tubuh dan jiwanya selamanya, dia akan memutus semua karma. Ini adalah konfrontasi antara ranah dan teknik ilahi. Dan wilayah kekuasaan diyakini sebagai cara untuk melawan para dewa selama era penguasa mistik kuno di alam bawah. Waktu berlalu. Setelah sekitar 30 menit, Su King, yang sedang duduk bersila di samping gerbangnya, membuka matanya, memperlihatkan ekspresi linglung. Apa yang baru saja terjadi? Di gerbangnya, totem Erniu memperlihatkan wajahnya. Wajahnya pun tampak sedih karena telah melihat Su King. Ya, apa yang baru saja terjadi? Aneh. Sepertinya aku lupa sesuatu. Tidak, aku harus memikirkannya baik-baik. Su King terstunet ketika mendengar ucapan kapten. Dia menatap gerbang dengan curiga, lalu ke totem yang dibentuk oleh kapten. Ingatan terakhir di benaknya adalah bahwa dia dan kapten telah berhasil melahap hantu Dewi Merah bersama-sama. Mengapa aku merasa seperti menggunakan ranah kelupaan setelah melahapnya? Su King menyipitkan matanya dan merasakan tubuhnya. Dia menemukan bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkinkah tepat ketika Su King sedang berpikir keras, totem kecil kapten di gerbang itu berteriak. Tidak, King kecil, aku telah melupakan beberapa ingatan. Aku terpengaruh. Apa yang terjadi? Tidak, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini terlalu menakutkan. Kapten itu berseru. Kakak senior tertua, jangan dipikirkan lagi.
Su King berdiri dan berjalan menuju gerbang. Dia ingin mendorongnya hingga terbuka. Namun, begitu Su King mendekati gerbang, totem kecil yang dibentuk oleh kapten tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Raungan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bergema darinya. Seketika itu juga, cahaya merah muncul begitu saja di totem sang kapten. Cahaya itu dengan cepat menyebar dan mulai mengubah totem tersebut menjadi kertas. Aku ingat sekarang. Aku dikutuk oleh Dewi Merah. Seharusnya aku tidak mengingatnya. Ini tidak benar. King kecil, cepat, buat aku lupa. Sang kapten terdiam sejenak sebelum menjadi cemas. Suaranya dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Tatapan Su King juga membeku dan suara retakan terdengar di benaknya. Ekspresinya berubah dan dia segera duduk bersila, mengaktifkan kembali ranah kelupaan. Beberapa tarikan napas kemudian, Su King membuka matanya, memperlihatkan ekspresi linglung. Di gerbang itu, totem kecil yang dibentuk oleh sang kapten juga membuka matanya. Mengapa aku merasa seperti telah melupakan sesuatu? Menarik, biarkan aku mengingatnya dengan saksama. Aku pasti akan mengingat apa yang terjadi. Su King melihat sekeliling sebelum tiba-tiba berbicara. Kakak tertua, ada yang salah. Seharusnya aku melepaskan ranah pelupakan, dan itu pasti ada alasannya. Mungkin saya ingin kita melupakan beberapa hal, dan jika kita mengingat hal-hal itu, kita akan mengalami malapetaka besar. Jadi, saya sarankan Anda untuk tidak mengingatnya. Saat Su King berbicara, dia berdiri dan meletakkan tangannya di gerbang. Kakak tertua, ayo kita dorong gerbang ini bersama-sama. Totem kecil sang kapten merasa bingung. Setelah berpikir sejenak, ia setuju dengan jawaban Su King. Meskipun masih penasaran dengan apa yang telah terjadi, ia memilih untuk menekan rasa ingin tahunya. Lupakan saja. Akan kupikirkan nanti. Mari kita buka gerbangnya dulu dan menjadi penguasa Moon Rebel. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan totem kecil yang ia ubah wujudnya bersinar. Ia bekerja sama dengan Su King dan keduanya menggunakan kekuatan secara bersamaan, mendorong gerbang aula tertinggi dari aula pemberontak bulan yang belum pernah terbuka di era ini. Para pemimpin Moon Rebel akan segera muncul. Pada saat yang sama, krisis di pegunungan kehidupan pahit juga telah mencapai titik kritis. Dengan turunnya cairan fana Dewi Merah, pegunungan itu terisolasi oleh lautan darah dan juga diselimuti oleh cairan fana tersebut. Setiap kali kulit itu menggeliat, pegunungan itu akan menyusut sedikit ke dalam. Semua bebatuan, tumbuh-tumbuhan, semua hal, dan bahkan semua makhluk hidup di bagian itu akan ditelan dan menjadi bagian dari kulit tersebut. Akibat terkikisnya material tersebut, hampir 70% dari pegunungan Bitter Life yang luas telah lenyap. Hewan itu terus makan. Para kultivator bulan merah beribadah dengan fanatik. Imam besar itu tanpa ekspresi dan tidak memperhatikan hal itu, melainkan menatap ke kejauhan. Perhatiannya tertuju pada hal lain. Putra mahkota, apakah kalian tidak akan muncul? Imam besar itu bergumam pada dirinya sendiri. Pengepungan dan penghancuran perlahan pegunungan kehidupan pahit hanyalah rencananya untuk mencapai tujuannya. Dia ingin menggunakan tempat ini sebagai umpan untuk memaksa pewaris dan yang lainnya muncul. Mereka adalah target utamanya. Jika tidak, mengapa dia secara pribadi datang ke pegunungan kehidupan pahit dan bahkan mengungkapkan dasar dari bulan merah? Jika kau tidak segera muncul, tempat ini akan menjadi santapan Tuhan. Imam besar itu mencibir, sambil menyebarkan pandangannya. Pada saat itu, di pegunungan kehidupan pahit yang diselimuti oleh kulit fana Dewi Merah, semua kultivator berkumpul di 30% area yang tersisa. Keputusasaan, kelelahan, kebingungan, ketidakberdayaan, segala macam emosi negatif muncul pada para kultivator di sini. Pakaian mereka compang camping dan wajah mereka tampak pucat. Banyak dari mereka telah kehabisan kekuatan kultivasi dan sangat lemah saat ini. Mereka hanya bisa menunggu kematian datang. Semua usaha mereka sia-sia. Bahkan kepala aula keempat pun tidak bisa berbuat apapun terhadap kulit fana Dewi Merah. Mereka telah berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membombardir dunia kulit yang redup ini. Namun, semua mantra dan seni ilahi mereka tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Manusia fana sama sekali tidak mampu melawan para dewa. Hujan darah masih terus turun dan tanah pun terendam, seolah-olah telah berubah menjadi sungai darah.
Orang-orang hanya bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi sebisa mungkin. Zat-zat anomali di sini sangat pekat. Bahkan, banyak kultivator sudah mulai bermutasi dan meratap kesakitan. Rekan-rekan mereka hanya bisa diam-diam mengakhiri penderitaan mereka, karena itu satu-satunya cara untuk meringankan rasa sakit mereka. Ketua Aula keempat memandang semua ini dengan getir dan menutup matanya. Perasaan ingin melawan tetapi tidak berdaya menyebabkan pikirannya yang teguh jatuh ke dalam jurang. Guru Sengluo mengikuti di belakangnya. Wajahnya pucat pasi saat ia memandang para kultivator yang kesakitan di sekitarnya dan mendengarkan ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Ia tak berdaya. Pil-pil obat itu sama sekali tidak cukup untuk semua orang. Di antara kerumunan, para pengikut Master Pil Nine juga merasakan kepahitan saat ini. Mereka bahkan merasa iman mereka akan runtuh. Pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat menemukan Pil 9. Kini, seluruh gurun telah menjadi lautan darah dan pegunungan kehidupan pahit menghadapi keruntuhan. Sampai batas tertentu, itu berarti Pil 9 yang mereka ikuti telah mati atau tidak ada di sini. Kuharap guru tidak ada di sini, pemimpin para pengikut, wanita pemberani itu, menghela napas pelan. Ada juga area kecil di tengah kerumunan tempat Linger, Ningyan, dan yang lainnya berada. Anak-anak ayam kecil, perineter, dan leluhur Mogui semuanya berada di sekitarnya. Adapun apoteker, ia telah lama ditelan oleh kulit manusia. Saudara Suking, di mana kau? Tubuh Linger sedikit bergetar dan wajahnya pucat pasi saat dia bergumam dalam hati. Ningyan terdiam dan Wu Jianwu merasa ngeri. Setiap kali langit berguncang, jantung semua orang akan berdebar kencang. Pada saat itu, suara gemuruh terdengar ke segala arah saat kulit manusia kembali menyusut. Bebatuan gunung menghilang satu demi satu dan area-area tertentu dilahap. Area secara keseluruhan menjadi semakin kecil. Namun, perlawanan itu tidak berhenti karena tidak efektif. Tubuh kepala aula keempat terbang keluar dan menghujani langit. Para kultivator yang masih memiliki kekuatan tersisa mengertakkan gigi dan terbang ke udara, menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Sekalipun usaha mereka sia-sia, mereka tetap harus melawan pada saat ini. Faktanya, beberapa kultivator yang akan bermutasi memilih untuk tidak membiarkan rekan-rekan mereka mengakhiri penderitaan mereka. Sebaliknya, dengan senyum pahit, mereka melayang ke udara, langsung menuju ke kulit manusia, di mana mereka menghancurkan diri sendiri. Suara gemuruh menggema, dipenuhi dengan kesengsaraan yang luar biasa. Kulit manusia fana itu terus meremas. Hujan darah menjadi semakin deras, menenggelamkan lebih banyak jangkauan. Adapun angin kelabu yang menghalangi tertelannya kulit fana Dewi Merah, hanya sedikit yang tersisa. Ia hampir tidak mampu mengeluarkan suara rintihan, hanya terdengar samar-samar di sana-sini. Hanya suara-suara mengerikan saat kulit fana Dewi Merah ditelan yang terus bergema di dunia yang tertutup ini. Waktu berlalu di tengah keputusasaan ini. Area pegunungan kehidupan pahit semakin mengecil. Ketika hanya tersisa 10% dari area tersebut, gerakan menggeliat makhluk fana itu semakin cepat. Bahkan, mulut-mulut besar muncul di langit dan lebih banyak air liur merah darah mengalir keluar. Rasa lapar yang dipancarkannya pun semakin intens. Apa yang terjadi selanjutnya adalah keputusasaan yang lebih dalam lagi. Ini akan segera berakhir. Kepala aula keempat meludahkan seteguk darah dan tertawa getir. Dia memandang bawahannya di sekitarnya dan menangkupkan tinjunya. Saudara-saudara Taois, jika masih ada kehidupan selanjutnya, saya tetap akan memilih jalan ini. Tuhan tidak abadi. Ketua aula keempat mengeluarkan teriakan lantang penuh tekad. Harapan adalah sesuatu yang abadi. Para kultivator yang tersisa di tempat ini berjuang dan mengeluarkan teriakan terakhir mereka di tengah-tengah perjuangan mereka. Sepertinya mereka ingin melepaskan semua ketekunan dan penyesalan hidup mereka dalam satu kalimat ini. Saat suara itu bergema ke segala arah, kulit fana Dewi Merah tiba-tiba mengerut, ingin melahap 10% terakhir dari area tersebut. Namun, pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Seberkas cahaya muncul begitu saja dari udara di dunia yang terbungkus oleh kulit fana ini. Cahaya itu tiba-tiba muncul dan meledak tanpa peringatan apapun. Cahaya itu berwarna keemasan. Setelah muncul di udara, cahaya itu dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, cahaya itu tampak berubah menjadi matahari, menyelimuti seluruh area di sini. Setelah hujan darah itu bersentuhan dengan cahaya, ia bergemuruh dan bergulir kembali.
Lautan darah di tanah langsung mendidih dan bergejolak hebat seolah-olah sedang dimuntahkan. Kontraksi kulit Fana terhenti pada saat ini. Cahaya yang tak berwujud berubah menjadi dukungan yang nyata, menyebabkan kontraksi berhenti. Hati semua kultivator di sini bergetar. Ketua Aula keempat juga secara naluriah melirik ke arah sana. Begitu pula Ningyan dan yang lainnya, terutama Ling'er. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Intuisinya mengatakan bahwa kakak Su King akan datang. Di tengah perhatian semua orang, sebuah gerbang perunggu muncul dalam sorotan cahaya. Gerbang ini begitu besar sehingga menjulang tinggi ke langit. Saat gerbang itu turun, gelombang fluktuasi mengerikan menyebar darinya seperti longsoran salju. Kulit Fana Dewi Merah mengeluarkan raungan. Tanah bergetar dan lautan darah di dunia luar juga menimbulkan gelombang besar. Semua kultivator kuil bulan merah terkejut. Pendeta tinggi tiba-tiba menoleh dan tidak lagi menatap ke kejauhan, menunggu pewaris. Sebaliknya, dia menatap kulit manusia Fana itu dan ekspresinya berubah. Aura ini, pada saat yang sama, terjadi transformasi serentak di dalam diri semua kultivator balai pemberontak bulan di pegunungan kehidupan pahit. Pada saat ini, riak tak berujung bergejolak di hati mereka. Mata mereka melebar, dan resonansi dari tubuh dan jiwa mereka memungkinkan mereka untuk langsung mengenali gerbang ini. Ini, gerbang menuju aula tertinggi. Gerbang kuil tertinggi dari aula pemberontak bulan benar-benar muncul di sini. Bukankah aula pemberontak bulan sudah disegel? Mungkinkah? Tarikan napas, desahan, dan seruan bergema ke segala arah pada saat itu. Gerbang perunggu raksasa, berdiri tegak di udara, menghalangi kontraksi kulit Fana Dewi Merah dan menarik semua mata. Pintu itu terbuka perlahan dari dalam keluar. Gelombang gumaman yang menyerupai gumaman para dewa bergema dari gerbang dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, warna langit berubah dan badai pun mulai terbentuk. Di bawah tatapan penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan dari semua makhluk hidup yang hadir, dua sosok muncul di gerbang yang perlahan terbuka di bawah cahaya yang tak berujung. Tuan Pemberontak Bulan. Tubuh kepala aula keempat bergetar saat dia berteriak tanpa sadar. Suara itu bagaikan kilat surgawi, menyebabkan hati setiap orang berdebar kencang. Pada saat itu, seluruh wilayah pemujaan bulan bergetar. Sebuah niat pemulihan muncul dari tanah, pegunungan, dan semua makhluk hidup.